Bapak caranya nggak bagus. udah bikin kenapa ini? Iya, udah bagus selesai, acara selesai. Mau tanya aja. Udah kan udah dijawab tadi. 2019 sampai ini udah, siapa? Bos, ini klien saya. Iya, Anda dalam rangka apa bertanya? Aku mau tanya aja. Apa? Kok saya bilang nggak mungkin foto Dr. Tifa sama Pak Refli Harun Pak tersebar. Siapa yang sebar? Siapa yang sebar? Kenapa Anda tuduh dia? Siapa yang sebar? Anda nuduh dia? Siapa yang sebar? Anda nuduh dia? Aku mau tanya. Kamu nanya nggak usah, dia bukan dia. Iya. Ani udah jawab. Udah. Siapa saya? Udah. Saya sudah buat Tanya Pak Agus Yunanto. Nggak, mobilnya mana? Mobilnya mana? Agus Yunanto. Mobil kalian mana? Mobil saya nggak di dia masih. Sepeda motornya mana? Cempulak guys, bojo nete jere jaluk pegat guys, jaluk cerai. Seolah-olah kawan ini membenarkan peristiwa selingkuh itu. Menurut dia ada beberapa indikasi sehingga dicurigai benar. Pertama, setelah ada tuduhan selingkuh itu, kedua orang ini lama baru muncul ke publik. Bahwa sampai hari-hari ini sudah jarang muncul di publik tuh. Berarti benar dong. Kedua, ini penjelasan dari Dr. Muhammad Taufik yang juga merupakan bagian dari pengacara ya, pihak yang berjuang mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Intinya, satu kesempatan Pak Taufik mengundang kedua orang ini. Dua-duanya tidak bisa hadir dengan alasan ulang tahun dan sebagainya. Makanya katakan sejujurnya. Nah, katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Lagi BAP kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang keributan ya di luar acara talk show yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional beberapa waktu lalu ya. Di sana ada Rasman, kemudian setahu saya itu ada pengacaranya almarhum Krismon ya, setahu saya gitu ya. Dan beberapa orang lain yang beberapa waktu lalu mereka satu gerbong, yaitu golongan orang yang memfitnah isu ijazah Pak Jokowi. Tetapi nggak tahu kenapa kok saat ini mereka kok saling serang, saling tunjuk gitu ya di luar lokasi acara tersebut ya. Sekali lagi, semula saya tidak tahu itu keributan tentang apa ya. Tetapi usut punya usut, ternyata mereka saling tuding, mereka saling tuduh terkait dugaan foto RH dan TF yang tersebar. Ada, emang foto apa ya? Kok kalian panik kali gitu loh? Kok pakai tunjuk-tunjuk macam kayak gitu? Hah? Kalau foto tersebar, apalagi saat ini ya zamannya media sosial, salahnya di mana gitu loh, ya toh? Hah? Emang foto apa? Kok kayaknya serius banget gitu loh. Jangan-jangan ya kan, mereka panik kali ini ya. Jangan-jangan itu foto pas main kuda-kudaan. Aduh, kok hanya foto aja yang tersebar. Ngomong-ngomong, videonya mana linknya bang? Koclak ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Bapak. Caranya kan nggak bagus. Udah bikin, udah. Kenapa ini? Iya, udah Bagus selesai, Sharon selesai. Mau tanya aja. Udah kan udah dijawab tadi. 2019 sampai ini tidak siapa. Bos, ini klien saya. Iya, benar. Anda dalam rangka apa bertanya? Aku mau tanya aja. Apa? Kok saya bilang nggak mungkin foto Dr. Tifa sama Pak Refli Harun Pak tersebar? Siapa yang sebar? Siapa sebar? Anda tuduh dia. Siapa yang sebar? Anda nuduh dia. Siapa yang sebar? Anda nuduh dia. Aku tanya. Kamu nanya nggak usah dia bukan dia. Iya. Ani udah jawab. Udah. Siapa saya? Udah. Udah. Tanya Pak Agus Yunarto. Nggak, mobilnya mana? Mobilnya mana? Agus Yunarto. Mobil kalian mana? Mobil saya nggak di dalam masih. Sepeda motornya mana? Nah, ini kan kemarin video ini sudah tersebar gitu kan, dan sudah mampir di beranda TikTok saya gitu kan. Cuma ya saya lewatin aja karena saya nggak ngerti ini main tunjuk-tunjuk apa sih gitu kan. Malah satpam bukan hanya satu loh, satuan pengaman ini ada 3 kalau tidak salah kemarin itu yang mendekat dan mencoba untuk melerai. Dan saya tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Baru sekarang gitu kan saya ngeh karena ada netizen yang mengupload ulang dan dikasih caption gitu loh. Detik-detik bertanya, nggak mungkin foto Dokter Mangkrak dan si reptil karung ya kan tersebar. Baru saya ngeh, aduh. Gegeran orang dalam saling tuduh sebarkan foto Dokter Mangkrak dan reptil karung. Emang foto apaan ya? Kok panik kali kalian gitu kan? Masa foto reptil karung dengan Dokter Mangkrak aja tersebar, kalian panik gitu loh. Saya curiga gitu loh. Jangan-jangan ini foto yang lain gitu loh. Aduh, ngomong-ngomong mana videonya bang, linknya bang, share dong. Iya, bagi teman-teman yang mungkin lupa gitu ya, memang ada persoalan apa sih bang, ada isu apa sih ya antara si reptil karung dengan si Dokter Mangkrak ya. Kita putar kembali videonya ya. Mari kita saksikan bareng-bareng. Ini dia. Guys, tonton terus video ini, meski barangkali isunya sedikit sensitif karena terkait dengan adegan perselingkuhan Refli Harun dengan Dr. Tifa. Yang memberi info awal perselingkuhan itu, kalau saya tidak salah, adalah Pak Farhad Abbas, pengacara senior yang dikenal sebagai bagian dari Gen Solo. Orangnya Pak Jokowi lah, begitu ya. Ini menarik. Saya terkejut dan sebenarnya tidak percaya, sehingga saya harus cari beberapa informasi dulu. Dan terakhir tadi waktu saya kantor di sini, saya teleponan lama dengan seorang sahabat aktivis senior, juga pengacara, meski tergolong sepatu miring. Saya tambah terkejut lagi karena seolah-olah kawan ini membenarkan peristiwa selingkuh itu. Menurut dia ada beberapa indikasi sehingga dicurigai benar. Pertama, setelah ada tuduhan selingkuh itu, kedua orang ini lama baru muncul ke publik, bahwa sampai hari-hari ini sudah jarang muncul di publik tuh. Berarti benar dong. Kedua, ini penjelasan dari Dr. Muhammad Taufik yang juga merupakan bagian dari pengacara ya, pihak yang berjuang mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Intinya, satu kesempatan Pak Taufik mengundang kedua orang ini, dua-duanya tidak bisa hadir dengan alasan ulang tahun dan sebagainya. Nah, jadi setelah diungkap ada foto-fotonya, mungkin pada saat ulang tahun dan sebagainya, wah ternyata kemungkinan benar nih. Ketiga, kedua orang ini sampai hari ini belum melaporkan sang penuduh sebagai fitnah atau pencemaran baik. Itu 3 faktor itu, guys. Tapi sebenarnya sampai hari ini juga saya belum bisa yakin nih,
Justru saya menduga nih, ini adalah karakter assassination, pembunuhan karakter para pejuang kebenaran. Karena setahu saya, guys, Refli Harun utamanya, saya belum kenal Dr. Tifa, ya. Perempuan ini cantik, ya, punya daya tarik, daya pikat lah bagi kaum laki-laki juga barangkali. Tapi Refli Harun ini orang yang ibadahnya taat, ya, dan tidak berpikir sampai hal-hal yang seksual seperti itu. Lama saya kenal Refli Harun. Sejak dulu saya masih jadi dosen aktivis. Beliau sudah pengamat, kami sering ketemu, bahkan pernah dalam satu tim, di mana tim itu saya yang pimpin ya pada saat itu. Tidak pernah saya bayangkan Refli Harun itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Tapi oke lah, ini kan dugaan saya. Pak Refli Harun sendiri nanti saya hubungi lewat WhatsApp ya. Tapi menurut saya nih ada sesuatu yang upaya pembunuhan karakter. Kedua, ini memaksa orang-orang yang terus saja mempersoalkan jasa Pak Jokowi ini untuk ya kompromi dengan Pak Jokowi. Kan Pak Farhad Abbasuga itu sudah pernah percaya nggak salah ya, sudah pernah menyebut Dr. Tifa akan gabung, akan minta maaf ke Jokowi, mengajukan restoratif justice. Jadi, tapi mereka keras, tidak mau. Akhirnya dicobalah, dipaksa dan cara-cara membunuh karakter mereka. Hanya saja kalau semua tuduhan tidak benar, barangkali mereka enggan melapor ke polisi karena percuma melapor. Ya, bagaimana bisa memperkarakan orang-orangnya Pak Jokowi? Tidak mungkin. Jadi ini agak sulit nih bagi saya. Tapi kok oke lah, kembali pada selingkuh ini. Saya menyesalkan juga Refli Harun. Kalau benar Anda selingkuh, harusnya kalau ada yang cantik-cantik itu info juga ke saya, karena saya lebih tepat untuk untuk cari cewek daripada Refli Harun. Begitu kira-kira. Hehehe. Jangan begitu dong Pak, ya kan? Tidak ada rotan akar pun jadi. Ada tuduhan selingkuh ya antara si Reptil Karung dengan si Dokter Mangkrak ya. Para tokoh pejuang pembongkar ijazah Jokowi hancur moral. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sekedar kilas balik lah ya tentang isu yang beberapa hari lalu sangat viral sekali, yaitu pertama kali diviralkan oleh siapa namanya itu Farhad Abbas ya, yang konon mendapatkan informasi dari almarhum Krismon yang saat ini sudah insaf bahwa dalam sebuah momen begitu katanya si Reptil Karung ini bersama si Dokter Mangkrak ini karaoke bareng ya. Kalau karaoke apa salahnya gitu kan? Nggak tahu pokoknya begitu ya. Lanjut. Nih Bang Farhad, ini pemberitaan mengenai RH dan TT ini ramai banget nih Bang. Semenjak Abang ngomong pertama kali, ini viral Bang, dibagiin di berbagai platform. Ini gimana nih Bang komentarnya? Tanggung jawab nggak nih? Kita bahas yang lainnya. Bahas yang lain aja. Ya sudah kalau begitu Bang. Aduh. Luar biasa. Berani komen ya. Bukan nggak berani ya guys ya, tapi sudah pernah komen ya. Itu viral banget. Cek aja. Karena sudah sering menjelaskan itu. Iya, sudah sering. Jadi nggak mau berulang-ulang lagi begitu. Tinggal cek aja videonya. Wais. Bang, sapa dulu Bang. Penonton saya Bang. Halo. Saya Bang, nih Bang Fis Alar Boy, sang pengacara ini. Udah ikut program S3 sekarang. Dokter. Belum ya.
Jadi jangan kayak yang sebelah. Nanti mau jadi bawahannya Bang Farhat. Jangan kayak yang sebelah sana ya, ngaku-ngaku dokter ya. Ya, jangan jangan ngaku ya. Kalau S2 ya S2. Ya, harus mengaku S2, harus mengakui cendol. Ya, jangan baru S2 katanya udah dokter. Sudah Jangan, dihajar, ya dihajar jadinya takut ya. Iya. Makanya. Oke Bang, sukses Bang. Gimana? Makanya katakan sejujurnya. Nah, Katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Lagi BAP kan itu. lagi BAP. Akan ada lagi LP nih, akan ada lagi nih. Tidak pada caranya. Aduh. Itu harus kita lapor dulu tuh. Iya. Iya. Apalagi kita bukan siapa-siapa ya kan? Laporin hati loh. Coba tanya Chris, kalau soal itu kan juga pengacara. Oh iya. Kalau dilaporin pasti abang hati-hati sekarang. Iya. Apalagi kemarin udah di-spill loh channel saya. Bang Refli lagi marah sama Bang Farhan. Udah di-spill channel saya. Iya kan? Iya. Waktu dia ini, di ini Pak. waktu Nggak berani lagi komen ya. nih yang punya channel Unpacking Indonesia. Ini kita berdua termul, tapi termulia ya. Anak kandang termo? Ya. anak sulung ya. Unpacking Indonesia. Tentang RH dan TT. Iya. Iya. Oh, anak sulung tentang RH dan TT. Iya, RH dan TT. Iya. Gimana nih? Ada sedikit komen mengenai hal yang sedang viral. Iya. RH dan TT itu makhluk apa ya? Yang pasti orang kalau benar dia akan menuntut haknya. Nah. Tapi kalau dia ternyata melaksanakan kesalahan, dia nggak akan melakukan laporan. Iya. Artinya apa? Artinya? Bener dong. Oke. Sudah bisa ya ngambil kesimpulan ya teman-teman ya. Kalau nggak benar, laporin dong. Laporin dong kalau berani. Kenapa takut? Berarti benar. Oke, gitu aja ya. Jadi teman-teman sudah paham ya. Tolong komen juga di bawah. Ya ini Banyuwangi ya nih. Hengki Banyuwangi ya. Oke, siap. Jangan lupa channelnya. Ini yang ramai terus nih channelnya nih. Unpacking Indonesia. Anak sulung Mulyono. Komisaris ini yang selalu muncul di layar televisi. Teman-teman semuanya ya, yang selalu berdebat dengan RH ya kan, dengan RS. Nah ini nih musuh buyutan beliau nih, Bapak David Paju. Kita membela nilai kebenaran. Betul, Bang. Publik ini harus terus maju dengan orang baik dan benar. Nah, itu dia. Kesalahan jangan dibiarin, kebohongan, fitnah jangan dibiarin karena itu akan merusak mental generasi muda. Luar biasa. Yang diulang-ulang terus diyakini seolah-olah Akan sebuah kebenaran. Makanya Harus dilawan kalau kebohongan itu untuk mendidik moralitas. Baik, terima kasih Bapak Komisaris, sukses selalu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Bapak Komisaris sukses selalu ya Pak ya. Wah. Aduh, orang yang sering teriak moral ya kan, menuduh orang lain tidak bermoral, ternyata sama aja. Ya itu adalah percakapan ya teman-teman kita dari YouTuber Nusantara pada saat menjelang ulang tahun pertama YouTuber Nusantara beberapa waktu lalu di Solo ya. Ulang tahunnya di Solo. Kalau pertemuannya ini saya tidak tahu di mana. Yang jelas tadi juga menyindir-nyindir pernyataan Farhat Abbas terkait si reptil karung bersama si dokter mangkrak. Yang konon menurut pernyataan si almarhum Krismon itu
berada di dalam satu kamar ya di sebuah hotel ya, nggak tahu di sana ngapain gitu. Apakah merencanakan serangan balik kepada Pak Jokowi, saya juga nggak paham. Yang jelas saat ini kubu mereka itu saling tunjuk gitu kan, saling tunjuknya karena foto RH dan TF ini konon itu tersebar gitu. Aduh, lanjut. Kadrun ya guys ya, khususnya itu masuk penjara. Ya, itu ada tahapannya, tapi ya guys ya, dalam video kali ini kita akan bahas semuanya, yang dimana ini ada bocoran ya guys ya, katanya di bulan April ini ya guys ya, ini sekarang kan sih Maret ya guys. sorry. Ya, bulan besok ya guys ya, itu minggu 1 dan 2 maksimal katanya ya guys ya, itu akan ada yang namanya P21. Terus ada sidang di bulan Mei, walaupun lama, tapi ya guys ya, kalau berkas ini sudah sah dan resmi itu P21 ya guys ya, apakah mereka akan ditahan? Iya ya guys, karena apa? Bahaya nek orang ditahan. Ini serius ya guys ya. Ya biasa guys, penahanan 20 hari ya guys ya. Jadi sing pengen apa ya? Tumpengan. Dan di sini kita akan bahas ya guys ya, yang dimana Farhad Abbas yang benar-benar begitu berani ya guys ya, mengungkapkan sosok RH dan T itu masalah perselingkuhan. Tapi dalam video ini pula ya guys ya, kalian tahu T, mungkin kalian paham ya guys ya. Cempulek ya guys, bojo nete jere jaluk pegat guys, jaluk cerai. Kayak kepriwe iki nek wis kayak iki jal. Iyo kowe. Engko genti bojone RH melu-melu maning lah. Jan. Ini serius ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Karena kemarin waktu aku kunjungi Polda, ternyata sisa 2 saksi ahli saja. Jadi kalau memang benar 2 saksi ahli ini kemudian sudah terperiksa, aku yakin di minggu kedua bulan April itu sudah ada gambaran. Entah itu gambarannya P21, bahkan kalau perlu terjadi persidangan. Namun dalam tafsir lebih jauh lagi, ini kayaknya persidangannya bakal jatuh di bulan antara Mei, Juni. Bang Bil, lo bisa prediksi itu seperti apa? Yes. Karena kalau memang benar-benar P21 ini terjadi di minggu-minggu awal atau minggu kedua bulan April, maka aku yakin persidangan itu bakal terjadi pada bulan Mei atau pada bulan Juni. Wow, cukup panjang juga. Tapi setidaknya cukup panjang bagi Rismon juga guys. Oh, apa hubungannya dengan Rismon? Lah, Rismon kan punya janji. Kalau kemudian dia juga akan membuat buku, menandingi dan melawan Roy Suryo. Bahkan bisa saja ya, Rismon sendiri bakal dipakai oleh pihak penyidik atau pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi untuk kemudian menjadi bagian dari orang yang bakal mengkontra atau bagian dari saksi yang ikut memberikan tanggapan terkait persidangan nanti, di mana dia akan membantah semua temuan, semua pembahasan soal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi di persidangan nanti. Ya, tentu dia akan bertanding melawan Roy Suryo, dia akan bertanding melawan Tifa. Nah, ini bagaimana nih? Rame ya guys ya. Kalian setuju? Kalau saya setuju ini. Karena apa? Rame guys ya. Nanti Rismon bakalan dipakai oleh penyidik. Benarkah apa yang dikatakan oleh Roy Suryo? Benarkah apa yang dikatakan oleh Tifa? Nanti Rismon yang menjawab semuanya. Kayaknya rame ya guys ya. Rame gitu. Mantap ini ya guys. Situasi dan kondisinya ini seperti apa. Jadi itu guys. Jadi kalau kalian tanya, Bang Bil, kapan... Ini menarik sekali teman-teman ya. Ini juga sebetulnya video lama ya, sekedar kilas balik dari Bang Blacker Majenang ya. Yaitu terkait geger katanya detik-detik suami si dokter mangkrak menggugat cerai katanya. Bocorkan P21 resmi dari penyidik bulan April. Jadi memang
Mas Blacker ini kalau membuat konten itu dalam salah satu video itu berisi beberapa informasi atau beberapa tema yang berbeda. Tetapi yang menarik di sini adalah detik-detik suami Dokter Mangkrak menggugat cerai gitu loh. Emang benar ya? Kok saya sampai sekarang kok nggak mendapatkan informasi itu gitu. Ya, intinya terserah kalian percaya ataukah tidak ya. Yang jelas di bagian depan tadi itu fix ya, bukan hasil rekayasa AI. Itu benar-benar terjadi di luar gedung tempat acara talkshow yang disiarkan di salah satu televisi swasta nasional, yaitu perdebatan saling tunjuk ya tentang orang yang diduga atau dituduh menyebarkan foto RH dan TF. Aduh, foto kesebar aja bingung ya kan? Iya, biasanya kalau bingung itu fotonya macam-macam itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.